Banyak politisi yang sudah mulai jedul ya, kepengen nyalon ini itu. Kira-kira Satrio Beringin dari mereka atau bukan dari mereka? Kalau dari mereka bahasanya agak sulit sedikit ya. Karena sudah sedemikian lama mereka itu hidup dikungkung oleh individu ya, oleh individu atau subjektivitas pribadi ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada ya, tapi kecil ya. Tapi kecil sekali ya. Kelompok politisi juga banyak yang menolak hadirnya Satrio Beringin gitu. Ya mungkin menolak juga ya, tapi karena kebutuhan alam, kebutuhan Sang Maha untuk menunjukkan bahwa Sang Maha itu ternyata juga tegas dalam memberi kehidupan ini, ya gak bisa ditolak, tidak bisa. Konsep untuk mensejahterakan wong cilik ini bagaimana ya? Harus ada penataan wilayah ya. Jadi misalnya di Demak, di rumahnya tamu tadi itu ya, rumahnya itu atau lingkungannya itu desa apa kota. Kalau lingkungannya desa ya, di situ pasti ada rawa, pasti ada kali, pasti ada gedung. Nah, nanti diatur jumlah yang ada di desa itu tuh maksimal, kalau dihitung dari jumlah penduduk di Republik ini, maksimal itu hanya 60 juta. Lebih dari itu tidak boleh. Misalnya keluarga A wis penuh 60 juta pas ya, keluarga A itu punya cucu, harus hidup di luar ini, di luar areal ini. Baru nanti itu ada keadilan yang merata ya. Nanti sampai 60 juta juga gitu. Tapi kalau di kota seperti Surabaya lain. Surabaya itu adalah kota besar, himpunan jasa, himpunan dagang, orang pedagang, orang ini segala macam butuh. Tapi apapun hidupnya, entah itu pedagang, entah itu toko, entah itu bakul sate, entah itu tukang tambal ban, itu kan butuh juga untuk anak-anak cucunya itu bisa sekolah ya. Nanti dibuatkan kondominium yang gede itu, berapa ratus atau berapa ribu kamar ya, lengkap dengan kamar kecil, lengkap dengan dapur, tapi jumlah penduduk yang nggak begitu banyak. Nah, untuk cahaya bagaimana? Di atas itu dikasih taman. Nah, di taman kasih bermain anak-anak dan lain. Semua bisa, nggak mungkin nggak bisa. Sekarang jembatan antara wajah gede aja bisa kok ya. Nah, itu dapat sinar matahari di situ main-main. Tapi konsep mengatur kehidupan rakyat versi Mojopahit itu bagaimana ya? Ya itu memberi otonomi kepada wilayah-wilayah sesuai dengan kemampuan industri yang dimiliki. Dengan tugas-tugas negara secara umum itu adalah mencerdaskan dan mengatur interaksi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Tumpang hasilnya beras, Singosari hasilnya buah. Karena sana itu kira-kira butuh buah berapa, sini butuh beras berapa. Dan ya, misalnya Tumpang mengatakan, wah kita tidak butuh buah, buah itu makanan sekunder. Pemerintah harus nuntun, tidak, bagaimanapun buah-buahan itu penting ya, karena manusia yang tidak ada buah-buahan. Jadi sehingga didikan secara tidak langsung itu ada seperti itu. Iya. Tapi kira-kira sekarang ini kan banyak politisi yang sudah mulai jedul ya, kepengen nyalon ini itu. Kira-kira Satrio Beringin dari mereka atau bukan dari mereka? Kalau dari mereka bahasanya agak sulit sedikit ya. Karena sudah sedemikian lama mereka itu hidup dikungkung oleh individu ya, oleh individu atau subjektivitas pribadi ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada ya, tapi kecil sekali ya, kecil sekali. Misalnya apa mau sistem ini dirubah
Ya, khususnya nak uripe sebulan orang DPR MPR nyedot duit piro sebulan. Ya. Bahkan tampaknya kelompok politisi juga banyak yang menolak hadirnya Satria Bening. Ya mungkin menolak juga ya, tapi karena kebutuhan alam, kebutuhan Sang Maha untuk menunjukkan bahwa Sang Maha itu ternyata juga tegas dalam memberi kehidupan ini, ya nggak bisa. Ditolak pun tidak bisa. Apakah ada semacam pertentangan dari para politisi terhadap? Kalau pertentangan sampai detik ini saya lihat itu tidak ada. Tidak ada. Cuma ya kalau ngobrol-ngobrol di pinggir kopi, sambil ngopi ambil ini kadang-kadang alah apa itu? Itu sebenarnya. Iya, mereka kadang mulai singgung, oh itu khayal lah, gitu. Khayal. Iya. Ilmu kanuragan itu bagaimanapun ada titik lemah, karena kanuragan itu sebenarnya adalah ambisi dari jiwa atau sifat seseorang untuk sakti kuat dan bisa menghadapi sesuatu secara fisik. Nah, patung itu gantinya tulisan, gantinya ayat, ya. Kalau tulisan di kitab suci bisa robek, tapi kalau patung tidak bisa. Lah, orang menghadap patung itu apa sih? Ya sama dengan orang baca itu, meditasi menghadap patung, terus refleksi dari getaran patung itu masuk dalam tubuh. Misalnya seseorang silo di depan patung Gajah Mada. Orang kan semua tahu bahwa Gajah Mada itu patih yang gagah perkasa, senopati yang gitu. Dengan secara tidak langsung dia itu perasaannya, saya adalah patih Gajah Mada. Patih ini itu betul-betul juga, ya.